Baik, melanjutkan dari video sebelumnya, kita telah berhasil melakukan instalasi mikrotik di VirtualBox kita, yang dimana sudah kita lakukan juga konfigurasi agar dia sudah bisa terkoneksi dengan LAN dari laptop kita. Nah, di sini kita akan menguji dari mikrotik ini dengan mengkoneksikan Nah, bisa dilihat di sini dia sudah tampil ya untuk mikrotik punya kita yang ada di dalam VirtualBox. Oke, sekarang kita coba koneksikan. Nah, ini untuk lisensinya kita oke saja. Nah, bisa lihat di sini ada satu interface yang terpasang. Nah, jika kita lihat juga di sini untuk IP address. Oke, IP address-nya belum masuk. Nah, kebetulan di sini untuk jaringan yang ada ini dia sudah ada internetnya ya. Jadi jaringan yang masuk menggunakan LAN itu ada internetnya. Coba kita masuk dulu ya untuk control panel. Control panel. Kita cek terlebih dahulu sebelum kita melakukan konfigurasi dan memasukkan datanya. Nah, di sini ya. Dia langsung dari modem masuk ke bagian mikrotik. Nah, kita cek di sini untuk port tersebut, dia mendapatkan IP untuk di Ethernet-nya, dia mendapatkan IP ada 1.14. Oke, berarti secara sederhana jika kita lihat dia menggunakan DHCP server ya. Jadi yang di bagian modem menggunakan DHCP server. Makanya di sini dia mendapatkan IP secara dynamic. Nah, maka dari itu jika kita ingin memasukkan sebuah sumber langsung ke sini, nah dimana misalnya di sini nanti ketika kita ping server yang ada di luar, misalnya kita ping Google ya, ping misalnya www.google.com. Nah itu harusnya dia nanti harusnya bisa. Nah cuman di sini karena kita belum masukkan, makanya nggak bisa. Jadi di sini kita masukkan dengan cara kalau untuk DHCP server dan IP-nya dynamic, kita memasukkannya dengan cara DHCP client. Oke, di sini kita tambahkan DHCP client, kita masukkan di interface 1. Di mana interface 1 itu sudah kita konfigurasi dengan Ethernet punya kita. Nah, ini ya. Jadi ini sudah kita konfigurasi dari kemarin ya. Sudah kita konfigurasi. Nah, jika kita cek di sini, kita sudah melakukan konfigurasi untuk bagian network. Nih, kita brief dengan LAN internal kita ya di laptop ini. Oke, jadi secara sederhana dia sudah share dengan header 3 ini. Oke, jadi secara sederhana berarti tinggal kita masukkan ini dan selanjutnya kita apply ya. Kita masukkan header 1, kita apply. Nah, nanti dia akan melakukan proses. Nah, ini berarti sudah masuk. Oke, berarti di sini kita cek untuk statusnya, dia mendapatkan gateway adalah 1, kemudian DNS servernya 1, dan untuk address yang didapatkannya adalah 15. Sedangkan untuk primary DNS-nya adalah 1. Nah, ini tinggal kita oke dan kita cek di IP address, harusnya dia mendapatkan IP adalah 1.15. Oh, ini benar ya. Nah, sekarang kita cek di bagian DNS di domain name system. Nah, di sini dia mendapatkan untuk dynamic servernya sesuai dengan DHCP client tadi dari informasinya. Kemudian allow remote-nya kita oke dan selesai. Nah, di sini coba kita ping lagi. Harusnya dengan konfigurasi sederhana tadi kita harusnya sudah bisa memping atau sudah bisa mengakses server yang ada di luar atau yang ada di internet. Oke, kita cek lagi. Nah, ternyata di sini sudah selesai bahwa tools dan persiapan kita untuk praktik yang berikutnya itu sudah siap. Oke ya, kira-kira seperti itu sudah siap kita untuk melakukan praktik untuk menguji dari praktik-praktik berikutnya. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana cara menambahkan port yang ada di sini. Ini kan interface yang cuma satu. Kenapa demikian? Karena kebetulan kita menggunakan virtual ya. Jadi mau virtual ya biasanya cuma satu. Tergantung dari VirtualBox kita. Nah, VirtualBox di sini saya malah melakukan config itu cuma satu ya untuk bagian networknya. Nah, ini dia nggak bisa diaktifkan kecuali kita stop dulu.
Oke, cara menstopnya juga sangat mudah. Kalian bisa masuk ke sini, atau kalian bisa juga lewat sini ya, atau sistem. Ini ya, sistem, kemudian shutdown. Nah, oke. Kemudian tunggu sebentar. Nah, ini harusnya sudah bisa ya. Nanti kita tunggu. Nah, di sini dia sudah lost connect, berarti harusnya sudah bisa kita set kembali. Di mana di bagian network ini ya, kita enable, kemudian kita pilih juga di bagian di sini bridge, dan kita share ke Realtek tadi ya. Oke, kita oke. Nah, kemudian kita jalankan lagi. Kita tunggu beberapa saat untuk proses booting dari Makrotik kita. Nah, ini sudah proses booting. Nah, kita sebenarnya bisa juga langsung mengakses dari sini ya. Cuman ini nanti menggunakan dia bentuknya CLI ya. Kita nanti mengaksesnya lewat ini dulu, karena ini untuk uji coba persiapan kita saja bahwa tools dan persiapan-persiapan kita sudah siap. Jadi untuk berikutnya kita sudah bisa melakukan praktek di Jarcom ini. Oke, kita pilih ini sudah dua ya tampil ya. Otomatis berarti sudah dua, ada apa namanya, interface yang aktif. Oke, coba kita cek di sini. Nah, ini sudah benar ya, berarti interface-nya ada dua. Nah, kira-kira seperti itu untuk persiapan kita dari jaringan komputer ini untuk persiapan Makrotik. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Dan berikutnya kita akan mempersiapkan persiapan-persiapan dasar sebelum kita mengonlinekan atau melakukan konfigurasi Makrotik ke depannya. Oke, selamat siang.